Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Firmansyah dari kelas 04 TPLP 003. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum jaringan komputer yang telah saya lakukan dari pertemuan 8 sampai pertemuan 14. Oke, kita langsung masuk saja ke hasil laporan praktikum pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-8 sendiri, saya belajar tentang instalasi WordPress. WordPress sendiri adalah sistem manajemen konten yang bisa digunakan untuk membuat dan mengelola website atau blog. Sistem WordPress berjalan menggunakan PHP dan database MySQL atau MariaDB. Oke, sebelum menginstal WordPress, persyaratan yang diperlukan yaitu OS Ubuntu versi 22.04 plus web server, lalu browser, dan yang ketiga adalah putih atau SSH remote app. Praktikumnya sendiri mulai dari pointing domain. Oke, langsung kita cek. Sebelum servernya sudah saya nyalakan, kita cek dulu IP-nya. IP ADD ya. Oke, IP-nya 192.168.12.105. Oke, masuk ke CMD. CMD-nya sendiri wajib untuk dijalankan dalam bentuk administrator. Oke, langsung kita ping 192.168.12.105. Oke, berhasil. Oke, langsung pointingnya saja. Cara mau pointingnya, masuk ke sini, copy saja. Oke, langsung pastikan sini, lalu enter. Oke, bisa dilihat di sini. Pointing nama domainnya adalah riki.id. IP-nya 192 yang ini. Oke, langsung kita cek saja di sini. 192.168.12.105. Oke, bisa lihat di sini websitenya sudah menyala. Oke, setelah melakukan pointing berhasil, selanjutnya kita akan membuat database. Langsung masuk saja ke database-nya. Oke, login. Sudah login. Di sini bisa lihat, di sini sudah ada database WordPress saya. Oke. Untuk untuk membuatnya sendiri, kita pergi ke hak akses. Ke server dahulu, dari sini upload pengguna, lalu di sini ada the user, beri nama WordPress, beri password, lalu ini centang ini wajib dititikin juga untuk membuatnya, lalu klik kirim atau go. Oke, untuk selanjutnya ketiga adalah pembuatan WordPress sendiri adalah pergi ke putih, masuknya dulu untuk downloadnya. Sorry. Oke, kita pergi ke putih 192.168.14.105. Kita login. Oke, berhasil login. Kita langsung cek saja file dari WordPress-nya ada di mana. cd /r /html. Oke, langsung kita cek ls-minl. Oke, di sini bisa dilihat, di sini ada file WordPress. Oke. Untuk instalasinya seperti ini, lalu filenya diekstrak, akan menghasilkan file WordPress ini. Sebelumnya itu filenya namanya latest.zip, sehubung saya sudah menghapusnya, jadi ya gitu. Setelah diekstrak, selanjutnya adalah memberikan
permission untuk kita bisa mengedit si WordPress-nya ini di dalam putihnya. Oke, setelah itu kita install WordPress untuk web install. Kita cek ke webmin. Masuk ke webmin 92.8 12.105 lalu titik 2.10.5. Oke, langsung kita login saja. Kita langsung pergi ke Apache Web Server. Sini untuk kita menginstal apa namanya, HTTP dan HTTPS, yaitu port 80 dan port 443 dalam webnya. Bisa dilihat di sini port 80 untuk HTTP setahu saya dan port 443 untuk HTTPS. Oke, setelah itu bisa menginstal itu, menambahkan tersebut direktori tersebut. Kita selanjutnya untuk install-installnya sendiri ikuti saja langkah-langkahnya. Jika sudah berhasil menginstalasinya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung saja masuk ke domain saya, rikip.id. Oke, bisa dilihat sini adalah hasil dari praktikum pada pertemuan ke-8. Kita login saja sebagai admin. Kita login sebagai admin. Oke, bisa dilihat di sini. Ini adalah tampilan untuk admin. Oke, mungkin itu sekian dari hasil praktikum pada pertemuan ke-8 yang telah saya lakukan. Sempilannya sendiri adalah WordPress adalah CMS yang populer dan mudah digunakan untuk membuat website atau blog. Untuk menginstal WordPress-nya sendiri, mulai dari menginstal dependensi yang dibutuhkan seperti Apache, PHP, Unzip, Wget, dan MariaDB, lalu membuat database, selanjutnya mendownload dan mengekstrak paket WordPress-nya, selanjutnya memindahkan WordPress ke direktori web server Apache, lalu mengkonfirmasi virtual host yang tadi webmin virtual host untuk menghubungkan domain dengan WordPress, dan langkah terakhirnya adalah menjalankan instalasi WordPress itu sendiri. Dan dengan bantuan putih atau sesame remote itu sangat membantu saya mempermudahkan dalam instalasi WordPress itu sendiri, sehingga proses instalasinya berjalan lancar tanpa adanya kendala. Oke, selanjutnya pada praktikum pertemuan ke-9. Pada praktik ini saya belajar tentang instalasi Windows. Windows sendiri adalah operating system keluaran Microsoft yang dimana sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur fungsi-fungsi dasar di komputer, seperti menjalankan navigasi, mengolah file, dan berkomunikasi dengan perangkat keras. Oke, software yang digunakan untuk instalasi ini sendiri adalah Oracle VM sebagai virtual machine-nya, lalu ISO Windows, file untuk instalasi Windows-nya. Pembelajaran praktikumnya sendiri kita hanya perlu menginstal. Oke, kita langsung saja pergi ke Oracle VM, klik new, beri nama Windows 7, lalu pilih file ISO-nya. Oke, saya menggunakan Windows 7. Oke, ini kita ubah saja seperti ini supaya sistemnya tidak error. Lalu pilih hardware-nya, kita ubah menjadi RAM-nya 2 GB. Oke, prosesornya 1 CPU, harddisknya sesuai dengan kebutuhan, bisa 32, bisa 50 GB. Oke, langsung klik finish.
sehubung saya menggunakan Windows 7 Ultimate untuk instalasinya sendiri, kita hanya perlu menunggu hingga instalasinya selesai, hingga masuk ke bagian desktop dari Windows 7. Oke, kita percepat saja. Oke, kita tunggu saja di sini sampai instalasi Windows-nya selesai. Ini masih copying Windows files. Sebelum saya menggunakan Windows Ultimate seperti yang saya beritahukan sebelumnya, hanya tinggal menunggu hingga instalasinya selesai. Oke, jadi setelah menunggu selama instalasinya ini berlangsung, jika sudah pada tampilan seperti ini, maka instalasi Windows 7-nya telah berhasil, atau instalasi Windows telah berhasil. Jadi kesimpulan dari pertemuan 9 sendiri adalah selain instalasi Ubuntu atau Linux, kita juga dapat menginstal Windows pada VirtualBox. Dan karena sistem operasi Windows sudah menggunakan GUI, itu memudahkan kita dalam instalasinya sendiri, sehingga kita dapat lebih mudah memahami jalan untuk melakukan instalasinya. Tidak seperti pada Ubuntu, pada pertemuan-temuan sebelumnya, yang dimana masih menggunakan Celi, itu menyulitkan beberapa pengguna yang masih awam dalam instalasi sistem operasi yang berbasis Celi. Oke, setelah sebelumnya kita berhasil dalam instalasi Windows, pada pertemuan 10 ini, kita belajar tentang membuat sebuah simulasi VPN server lokal, yang dimana simulasinya itu menggunakan Windows pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk saja ke teori dasar terlebih dahulu. VPN server adalah sebuah komputer atau perangkat yang terhubung ke internet yang dapat melayani permintaan koneksi dari pengguna VPN. VPN server sendiri berfungsi untuk mengubah alamat IP dan lokasi pengguna, mengenkripsi data yang dikirim dan diterima, serta memberikan akses ke konten yang diblokir atau dibatasi di wilayah tertentu. Nah, selain itu juga VPN server juga dapat meningkatkan keamanan dan privasi pengguna saat berselancar internet. Oke. Lalu software yang digunakannya sendiri yaitu Mikrotik CR, fungsinya sendiri untuk menjalankan router OS secara virtual. Lalu Winbox sendiri untuk menghubungkan dan mengkonfigurasi perangkat Mikrotik CR-nya. Dan serta software lainnya yang digunakan pada pertemuan praktikum sebelumnya, pada praktikum 9. Oke, praktikumnya sendiri kita pertama-tama membuat Oracle VirtualBox, membuka Oracle VirtualBox, lalu membuat virtual machine dari yang tadi Mikrotik. Oke, sehubung saya sudah membuatnya, ini hasil dari praktikum saya. Mikrotik cari start, tunggu hingga bootnya selesai dan melakukan login. Oke, setelah berhasil kita akan login terlebih dahulu. Oke, setelah berhasil login, selanjutnya kita pergi ke Winbox-nya. Winbox. Lakukan login pada di sini. Kita klik yang server ini. So, ini sepertinya connect. Oke, setelah berhasil login, selanjutnya untuk mengecek
hasil dari ketik saya bukan apa ke IP. Oke. IP addresses sini kita akan men-setting dari IP-nya ini juga. Oke, selanjutnya aku pergi ke IP pool dan IP pool ini. Oke, bisa lihat sini ini untuk kita bisa login nanti. Sorry. Terus selanjutnya ke PPPTP server. Sini kita enablekan lalu apply dan oke. Lalu setelah itu full screen saja. Setelah itu lalu pergi ke secrets pada PPPP. Oke, kembali ke secret PPP lalu pergi ke secret. Nah, di sini ini digunakan untuk agar bisa login pada nanti login pada VPN-nya pada saat kita mengkoneksikannya di Windows yang kemarin kita install. Oke, selanjutnya IP DHCP. DHCP server lalu tambahkan settingnya ini kita sudah apply dan oke. Bikin network untuk mengatur DNS-nya. Oke, sudah. Selanjutnya yang tadi ke DHCP server lalu DHCP klik yang ini. Oke, selanjutnya kita akan menyalakan untuk Windows 7 Ultimate. Start. Oke, untuk mengetes mikrotiknya kita pergi ke CMD. As administrator. Yes. Oke, kita langsung mencobakan PIN 12.88. Salah. Windows 192.168.12. Sorry, jadi sekarang terlebih dahulu Windows lagi kita salah login seperti ini. Kita coba pingnya 192.158.56.54.
sorry, 192.158.56.25. Oke, 158 56.25, 56.25. Sorry, 92.1 Oke, sorry, harus settingnya benar, 192.168.56.24. Oke, setelah berhasil kita nanti akan menambahkan dari VPN nya sendiri. Oke, kita pergi ke setup mau connection atau pergi ke connection workshop. Next. Oke, next. Lalu ini saya tutup letter di sininya. Internet address-nya yang tadi IP-nya gunakan 192.168, lalu beri nama VPN connection-nya 192.168.5.25. bukan. Next. Ini menambahkan dengan username dan password yang ada di Rigi PPPP1. Sehubung saya sudah menggunakan koneksi ini, kita langsung saja coba untuk menghubungkan VPN. Kita langsung Oke, bisa dilihat di sini VPN yang server lokal berhasil terhubung, maka praktikum kali ini telah selesai. Jadi kesimpulannya sendiri, simulasi pembuatan VPN server lokal pada virtual machine adalah sebuah proses kita sebagai mahasiswa untuk menguji dan mempelajari cara membuat jaringan pribadi yang aman dan terenkripsi melalui internet. Simulasi ini sendiri dilakukan dengan menggunakan mikrotik untuk servernya dan Windows sebagai testing server VPN-nya. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk membantu kita mahasiswa untuk memahami konsep dan langkah-langkah pembuatan VPN server itu sendiri sebelum kita terjun langsung dalam pembuatan VPN pada cloud server. Oke, next. Oke, setelah sebelumnya kita praktikum tentang membuat sesuatu dalam server lokal, pada pertemuan 11 ini kita akan masuk ke dalam cloud service. Cloud service sendiri adalah bentuk dari infrastruktur cloud computing yang menyediakan sumber daya komputasi seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan sebagai layanan yang melalui internet. Cloud server dapat diakses dan dikonfigurasi oleh pengguna organisasi untuk menjalankan aplikasi, menyimpan data, atau menyediakan layanan secara online tanpa harus memiliki atau mengelola server fisik secara langsung. Software yang digunakan yaitu browser, bisa menggunakan Chrome atau HG. Fungsinya sendiri digunakan untuk membuka situs pelayanan cloud server untuk membuat VPS. Lalu putih untuk digunakan untuk mengetes VPS server yang sudah kita buat. Oke, praktikumnya sendiri kita pertama membuat akunnya. Pada saya sendiri menggunakan web
ID Photos untuk layanan VPS-nya. So, oke. Pertama kita membuat akunnya terlebih dahulu. Pertama itu ya adalah login. Setelah berhasil itu kita akan hubung saya menggunakan satu akun untuk banyak VPS. Kita akan masuk ke akses user. Pertama-tama sebelum kita membuat sebuah VPS kita perlu melakukan top up. Sini saya sudah top up 1.000, tersisa 57.000. Oke, untuk membuat sendiri kita pergi ke compute, ke new, lalu pilih virtual machine, lalu pilih Ubuntu, lalu untuk servernya sesuai dengan preferensi saya sendiri menggunakan Singapura, lalu untuk ininya hardwarenya sesuai dengan preferensi masing-masing, lalu beri username, password, dan konfirmasi passwordnya, lalu beri oke. Nah, ini passwordnya, confirm passwordnya. Jangan lupa username dan passwordnya selalu diingat karena nanti digunakan untuk login dalam VPS. Ini untuk resource name nya untuk memberi nama di bagian sini. Oke, lalu create. Tunggu hingga pembuatan VPS nya selesai. Oke, setelah berhasil dibuat, di sini kita bisa lihat ada sebuah public IP yang digunakan untuk IP server kita. Sini 143.13.207.245. Untuk melakukan testing kita akan pergi ke putih atau penyedia SSH yang lainnya. Kita pasti. Oke, lalu open. Lalu di sini kalian akses, lalu kita akan melakukan login. Login menggunakan username dan password yang tadi kita buat. Oke, oke, berhasil. Kita cek lagi IP-nya. IP ADDR. Oke, bisa dilihat di sini. IP-nya ini 10.63.2.203 yang ini private IP-nya, ini untuk public IP-nya. Oke, mungkin untuk praktik pertemuan 11 seperti itu ya, 10 11 atau 10 pertemuan 11. Kesimpulannya, saya mendapat pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan aplikasi VPS dalam lingkungan pembelajaran dan pengembangan sebuah website. Saya juga dapat mengenal potensi VPS dalam memberikan solusi hosting yang fleksibel, hemat biaya, dan mudah dikelola. Oke, sekian untuk pertemuan dari 11. Oke, next. Oke, setelah sebelumnya kita membuat sebuah VPS, pada pertemuan ke-12 ini kita akan belajar caranya. Sebenarnya ini mengulang dari praktikum pertemuan 6 dan
pertemuan 6, 7, dan 8, di mana kita akan membuat web server dan menginstalasi WordPress. Oke, berikut hasil dari sorry. Oke, langsung aja ke materinya. Kita masuk ke teori dasar terlebih dahulu. Cloud server adalah bentuk dari infrastruktur cloud computing yang menyediakan sumber daya komputasi seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan sebagai layanan yang melalui internet. Cloud server dapat diakses dan konfigurasi oleh pengguna organisasi untuk menjalankan KYC, menyimpan data, atau menyediakan layanan secara online tanpa harus memiliki dan mengolah server fisik secara langsung. Oke, WordPress adalah sistem manajemen konten CMS yang digunakan untuk membuat dan mengelola website atau blog. Sistem WordPress yang berjalan menggunakan PHP dan database MySQL atau MariaDB. Oke, itu untuk teori dasarnya. Oke, berikut hasil dari praktikum yang telah saya lakukan. Pertama, kita pergi ke dari CloudHost, lalu menyalakan servernya terlebih dahulu. Oke, Ricky untuk server saya nyalakan terlebih dahulu. Lalu kita copy IP publiknya untuk melakukan remote menggunakan putih. Kita pergi ke putih, kita close session. Oke, akan login, lalu klik open. Oke, login. Saya berhasil. Kenapa dapat kali ini saya mengulang materi pada pertemuan 6, 7, dan 8. Pertama, kita membuat menginstal Apache-nya. Langsung kita cek saja sistem CTL Apache 1 sampai 2. Klik putih kanan dan bisa lihat sini Apache 2 nya berjalan dengan baik. Terus setelah Apache kita akan menginstalasi sebuah sini sendiri kita bisa cek melalui IP kita. So paste sorry 3 40 di pastekan saja di sini untuk melihat Apache 2 nya berhasil diinstal atau tidak. Lalu kita pergi ke selanjutnya, kita install dbms MariaDB. Nah, sebelum sudah diinstal, langsung kita cek saja statusnya apa berjalan. Oke, saya lihat sini MariaDB berjalan dengan baik, aktif atau running. Oke, selanjutnya ini kita akan menginstal MariaDB Secure Installation. Di bagian ini kita harus melakukan dengan teliti supaya agar tidak ada kesalahan sedikit pun. Oke, langsung kita cek saja MySQL. Hasil seperti secret passwordnya, password yang kita setting pada sudo MariaDB Secure Installation tadi. Sorry. Oke, bisa lihat di sini. Welcome to MariaDB.
version 10.2.6. Jika tampilan seperti ini berarti berhasil ya, udah salah sini. Selanjutnya kita akan pergi ke ini, kita akan menginstal PHP-nya. Sehubung nanti web server ini akan digunakan untuk instalasi Moodle, ya kita akan instalasi untuk PHP versi 8. Ikut ini untuk PHP versionnya. Nah, untuk kita ketik PHP version. PHP. Oke, bisa di sini saya menggunakan PHP versi 8.1.2 untuk Ubuntu. Lalu setelah menginstalasi PHP, kita akan ngecek PHP versi kita. Sorry, kita kaset terlebih dahulu. Ini ada kesalahan sih. Oke, bisa di sini berhasil ya. Saya tadi ada error sedikit. Sakit. Oke, setelah ceknya PHP versionnya sini lewat web browser. Selanjutnya kita akan instalasi PHP MyAdmin. Oke, di sini. Di sini harus teliti di mana Apache 2-nya harus dicentang. Karena kita menggunakan Apache 2. Ya, oke, kita akan pergi ke PHP MyAdmin untuk mengecek PHP MyAdmin. Malah kayaknya. Ya, langsung saja kita menggunakan. Oke, kita langsung saja login. Saya menggunakan IP WP Retrieve yang sudah saya hubungkan dengan host. Sini berhasil login ya. Oke, selanjutnya instalasi web nih. Oke, untuk mengecek web minus ini langsung kita masuk ke web minnya. 2000. Oke.
Oke, saya tidak tahu kenapa pada bagian webmin sini sangat lama sekali loadingnya. Seharusnya ini bisa jika tadi ada tampilan seperti situs ini tidak privasi, harusnya bisa pada kembali ke tampilan login. Oke, kita lanjutkan saja. Oke, setelah instalasi login berhasil, kita langsung cek saja sini. HTML ini aktif dulu, jalan dengan baik. Lalu selanjutnya instalasi chatbot untuk mengamankan. Oke, additional software seperti Graphics untuk mengatur grafik-grafik pada server kita. Lalu untuk mengatur firewall setting, cek sini bisa dilihat untuk firewallnya semuanya allow. Untuk mengaktifkan semua firewall. Oke, sini kita cek sudo UFS status. So, kita cek untuk time dash. Saya setting di mana saya tinggal sekarang, itu Asia, Jakarta. Oke, Indonesia bagian barat. Lalu untuk membuat WordPress-nya sendiri, kita akan melakukan pointing. Hubung karena Cloudflare-nya dipegang oleh teman saya tidak bisa mengeceknya. Dan jika pointing cukup mudah karena cuma memasukkan WP gitu. Lalu kita akan cek status propagasi domain saya. DNS propagation, kita cek. Dan untuk domain subdomain dari WordPress saya sendiri namanya itu ya wp.rikip.okipis.my.id. Oke, kita cek wp.rikip.okipis.my.id. Oke, bisa dilihat di sini DNS propagation-nya centang hijau semua. Oke, setelah cek status, kita membuat DB username dan password WordPress-nya. Oke, cek wp admin index. Oke, kita bikin. Sini kita tadi akan membuat akun pengguna sama seperti pada pertemuan ke-8 atau pertemuan ke-8, membuat database di sini. Add user, lalu setting nama pengguna, kata sandi, dan di sini harus dicentang 2 kali. Oke, lalu klik. Selanjutnya kita akan mendownload WordPress-nya. Kita langsung cek saja hasil dari downloadan yang setelah saya lakukan. Jadi var ini html, cek yang resmi. Ini bisa dilihat di sini. Sini ada WordPress. Sini hasil dari installasi WordPress saya. Untuk file zip-nya sendiri saya sudah hapus. Oke. Ekstrak WordPress. Tadi hasil dari ekstrakan WordPress yang saya. Lalu kita membuat create virtual host-nya. Saya tidak tahu kenapa di sini sangat jelek. Kita pergi
kemudian login dari webminnya. Oke, sepertinya pada server webminnya sedang ada gangguan. Kita langsung saja. Sebenarnya di sini kita sama seperti penemuan ke-8, kita di sini membuat virtual host untuk menghubungkan si domainnya dengan WordPress-nya. Ini bisa lihat WordPress di sini domainnya. Di domainnya server name-nya diubah sesuai dengan WordPress domain kita. Lalu setelah membuat itu, kita akan menginstal SSL-less script-nya. Oke, kita bisa cek langsung pada domain saya dimana sudah berhasil dilakukan menginstal SSL-less script. Sini bisa lihat koneksi aman, sertifikat valid. Sini diteruskan oleh Let's Encrypt. Oke, setelah install SSLS script-nya untuk instalasi WordPress-nya sendiri. Bisa lihat sini, ini adalah WordPress saya. Oke, ini untuk tampilan utamanya pada orang-orang untuk bisa melihatnya. Kita cek pada adminnya. Oke, bisa lihat sini. Ini tampilan untuk UI admin ya, mengelola WordPress-nya. Oke, jika sudah sampai pada bagian ini, maka instalasi web server dan WordPress-nya berhasil. Jadi kesimpulan dari pertemuan 12, pada pertemuan ini saya belajar cara membuat web server langsung tanpa menggunakan VM VirtualBox, dan instalasinya sendiri cukup mudah karena ini adalah ulangan materi pada praktikum sebelumnya, pada praktikum ke 67 dan 8. Mungkin hanya saja ini diimplementasikan langsung pada TPS. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan ke-12. Kita lanjut. Oke, setelah sebelumnya kita berhasil dalam instalasi WordPress dan web server, pada pertemuan ke-13 ini kita belajar caranya membuat menginstalasi sebuah Moodle. Moodle sendiri itu adalah sebuah sistem manajemen pembelajaran atau LMS, Learning Management System, sumber terbuka yang digunakan untuk menyediakan kursus daring, pembelajaran jarak jauh, dan juga Moodle memungkinkan pengajar membuat ruangan kelas virtual, mengunggah materi pembelajaran, memberikan tugas, dan mengelola ujian, dan berinteraksi dengan siswa. Pada praktikum kali ini, sebenarnya kita belajar cara menginstalkan Moodle. Setelah pada Oke, pembelajaran praktikumnya sendiri pertama-tama kita akan pointing domain dan menambahkan record. Sini bisa lihat itu pointing domain saya, learning.rekiv.yokivis.my.id. Oke, lalu cek propagasinya sama seperti WordPress sebelumnya. Cek propagasi. Propagation, cek, masukkan subdomain kita di klik my.id.
Oke, bisa lihat sini untuk DNS propagation-nya sudah centang hijau semua, sudah di solve. Ini bagian sini tidak sih ada masalah, tapi mayoritas sudah centang hijau. Oke, setelah ngecek DNS propagation-nya, kita mendownload modelnya sama seperti mendownload pada WordPress. Kita lihat di login terlebih dahulu. Oke, langsung cek saja jadi dapat www.ht. Oke, ini LS penyertaan. Oke, bisa lihat sini, ini model zipnya yang sudah di download dan ini model yang sudah diekstrak. Oke, lalu kita akan mengubah permission owner dari folder modelnya. Setelah mengunzip selesai, selanjutnya kita akan membuat model data untuk menyimpan data dari modelnya. Oke, sama seperti WordPress, kita juga membuat sebuah virtual host. Saya lihat sini, ini untuk ini tampilan sebelum virtual hostnya dibuat, hanya ada WordPress. Ini tampilan untuk setelah setelah virtual hostnya dibuat. Di sini bisa lihat ini untuk mengaplikasikan, klik aplikasi change lalu refresh kembali. Lalu kita coba cek saja. Memastikan bisa atau tidak. Oke, selanjutnya setelah membuat virtual host, kita akan membuat sebuah database. Database-nya sendiri sama seperti pembuatan WordPress sebelumnya. Pertama kita klik ke admin. Oke, login. Bisa lihat di sini untuk database model saja. Oke, di sini bisa lihat. Oke, untuk membuat database sendiri sama seperti pada pembuatan database WordPress. Pertama pergi ke akun pengguna, lalu add user account, tambahkan nama pengguna dan kata sandinya, lalu centang biru di sini 2 kali, lalu klik go. Oke, membuat database yang berhasil. Ini sama seperti WordPress juga, kita menginstal Let's End script-nya. Sini kita bisa cek. Di sini koneksi aman, sertifikat valid.
F3 Let's Encrypt. Oke, langsung saja kita cek dananya. Bisa lihat sini, sertifikat valid diterbitkan oleh Let's Encrypt. Oke, setelah install, nah kita menginstalasi Moodle. Untuk menginstalasi modulnya sendiri kita hanya mengikuti langkah-langkah yang sudah diberitahu, kayak dari pemilihan bahasa, lalu penyimpanan dari databasenya. Oke. Lalu untuk instalasinya sini membutuhkan waktu cukup lama untuk instalasi dari modulnya. Begini. Oke. Jika instalasi modulnya sudah berhasil, maka akan menampilkan tampilan seperti ini, welcome Wiki. Langsung cek saja. Yuk, kita login. Model. Sorry. Ada. Admin. Sini. Oke, bisa lihat sini. Saya login sebagai adminnya. Oke, new IP. Oh, ini tampilan jika penginstalasi modulnya sudah berhasil. Oke, mungkin untuk sekian untuk pertemuan 13. Kesimpulannya, pada pertemuan kali ini, sebelum saya telah belajar dari instalasi WordPress sebelumnya, web server dan lain-lain. Jadi pada instalasi kali ini cukup mudah dan dapat dipraktikkan tanpa masalah. Mulai dari porting domain, cek propagasi, download modelnya, lalu membuat virtual host, serta membuat database-nya, dan terakhir adalah instalasi modelnya. Oke, selanjutnya. Oke, setelah sebelumnya kita pada pertemuan 13 kita menginstalasi Moodle, pada pertemuan 14 ini kita akan membuat VPN server menggunakan cloud service. VPN sendiri adalah sebuah komputer atau perangkat yang terhubung ke internet dan dapat melayani permintaan koneksi dari penggunaan VPN. VPN server berfungsi untuk mengubah alamat IP dan lokasi pengguna, mengenkripsi data yang dikirim dan diterima, serta memberikan akses konten yang diblokir atau dibatasi di wilayah tertentu. Selain itu, VPN server juga dapat meningkatkan keamanan dan privasi pengguna saat berselancar internet. Di mana VPN server akan mengenkripsi data yang pengguna kirim dan terima, sehingga tidak bisa dibaca atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Oke, software yang digunakannya sendiri adalah Mikrotik Cair dan Winbox. Mikrotik Cair sendiri dibuat di ID Klotos. Oke, langsung kita cek saja. Ini untuk Mikrotik Cairnya. Pertama membuat mikrotiknya. Setelah dibuat, kita nyalakan terlebih dahulu. Lalu Winbox untuk konfigurasi Cair. Sini kita membuat mikrotiknya, lalu setting IP di Winbox. Cek Winbox. Oke, kita lakukan login menggunakan public IP-nya. Oke, sini kita masukkan passwordnya. Oke, connect. Oke, sudah connect. Selanjutnya untuk membuat VPN sendiri,
Mungkin pada awal-awal kita menggunakan mengatur passwordnya, pergi ke sistem lalu ke user seperti ini. Oke, sini admin, klik 2 kali, sini password kita ubah sesuai dengan preferensi masing-masing. Oke, buat itu selanjutnya kita pergi ke PPP interface lalu PPT server. Di sini kita enablekan lalu apply dan oke. Setelah ke PPT server kita pergi ke secret, dimana kita akan menambahkan PPT-nya supaya nanti pada login pada VPN yang berhasil. Oke, sini pastikan username dan passwordnya diingat karena nanti digunakan untuk login pada VPN. Oke, setelah itu lalu kita akan setting firewallnya sendiri. Kita pergi ke IP firewall, lalu ke NAC. Ini kita pergi ke menu action, lalu actionnya diubah menjadi masquerade. Oke, setelah berhasil, selanjutnya kita akan melakukan testing VPN sendiri. Oke, kita pergi ke network and setting, net setting, pergi ke menu VPN dan tambahkan VPN. Sini kita menggunakan Windows, operasional sesuai dengan preferensi kalian. Server name atau addressnya kita masukkan IP-nya saja, yang tadi IP tadi yang ada pada protiknya. Oke, kita masukkan server, lalu tipenya kita point to point tunneling protocol, lalu username dan passwordnya yang kita input tadi di Winbox yang ini. Bagian Windows yang tadi saya memasukkan username Ricky dan passwordnya. Oke, nama tes saja. Seharusnya tidak bisa karena sudah saya menambahkan. Oke, sebelum melakukan testing kita coba dulu lihat pada IP saya sekarang. IP address untuk mengecek apakah nanti pembuatan VPN yang berhasil atau tidak. Sorry. Oke, what's next? Tolong diingat ini adalah IP saya sekarang sebelum menyalakan VPN-nya. Lalu kita sambungkan VPN yang kita buat tadi, itu Instagram VPN, lalu kita connect. Oke, sudah terconnect. Kita coba refresh di sini. Bisa kita lihat di sini IP-nya sesuai dengan MikroTik CHR kita. Bisa lihat 103.13.20.794 yang dimana
Sama seperti public IP pada mikrotik VPN kita. Bisa lihat sini 103.13.20.794. Di sini untuk IP address kita sekarang itu 103.13.20.794. Untuk memastikan yang lebih lanjut, kita pergi ke ini, ke Winbox, lalu cek pada bagian PPP-nya, lalu interface. Bisa di sini TX dan RX-nya berjalan. Sini terjadi adanya input dan output dari jaringan. Ini 0 bps, 109 bps. Oke. Jika itu semua sudah tampil, maka instalasi dari pembuatan VPN-nya sudah berhasil. Jadi kesimpulannya, pada pertemuan kali ini saya belajar cara membuat VPN dengan menggunakan cloud server. Berbeda pada pembuatan VPN lokal, seperti pada pertemuan 10, pada praktikum pembuatan VPN cloud server sendiri cukup mudah dikarenakan tidak banyak setting. Tidak seperti membuat VPN server secara lokal yang cukup lumayan banyak yang harus disetting. Dan yang terpenting kita yang penting yang terpenting kita dari membuat VPN sendiri adalah untuk mengamankan lalu lintas jaringan yang kita gunakan. Oke, kesimpulannya, pada pertemuan kali ini saya belajar cara membuat VPN dengan menggunakan cloud server. Berbeda dengan membuat VPN lokal atau server lokal, pada praktikum pembuatan VPN secara cloud sendiri cukup mudah karena dikarenakan tidak banyak setting sana sini. Berbeda dengan membuat VPN secara lokal yang cukup banyak setting agar VPN-nya dapat terhubung. Dan dari yang terpenting dari semua itu adalah dari membuat VPN server sendiri itu dapat digunakan untuk mengamankan lalu lintas jaringan yang kita gunakan. Oke. Oke, mungkin segitu saja hasil dari praktikum pada pertemuan 8 hingga 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.